Shalom teman-teman. Pada saat ini kita bertemu lagi. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama bertemu, bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sebelum itu menenangkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sekali lagi kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada saat ini kami dengan sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Kau berkati setiap kami Tuhan, setiap hal yang kami bawa, setiap pergumulan yang kami bawa Tuhan. Kiranya Engkau yang meringankan beban kami, Engkau yang memberikan kami kelegaan, Engkau yang memulihkan setiap tenaga kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami, Engkau tahu apa yang kami rasakan Tuhan. Berkati kami Tuhan, pulihkan kami, berikan kami kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan yang baru. Kami tahu begitu banyak cobaan di luar sana, kami tahu begitu banyak tantangan di luar sana, tapi yakini kami Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang lebih hebat, Tuhan yang lebih luar biasa daripada apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami akan memulai persekutuan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat suara kita. Kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Kita akan lagu pujian ini. Kita katakan nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali kita mau nyanyi bagi Tuhan, kita katakan angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Ya, kita belum pernah merasakan kasih yang begitu tulus sebelum Tuhan mau mengasihi kita. Ketika Tuhan datang mengasihi kita, kita baru tahu rasanya kasih yang sempurna seperti apa. Kita memuji nama Tuhan, kita mau merasakan kasih Tuhan yang sungguh ajaib, kasih Tuhan yang sungguh dahsyat. Kita mengagumi Tuhan dari lubuk hati kita. Biarlah kita katakan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima kita apa adanya. Belum pernah ada kasih yang mampu mengubah kita selain kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuan Tau. Hai guys, selamat weekend untuk kita semuanya. Saya bersyukur kita boleh kembali berkumpul di hari Sabtu ini sebagai keluarga besar PTGMI, PRMI, Jemaat Persiapan Karmel. Teman-teman, memang kita belum bisa bertemu secara fisik, tapi setidaknya di tengah-tengah pandemi ini kita sudah harus sangat bersyukur kepada Tuhan. Melalui media online kita bisa bertemu muka pada Sabtu hari ini. Kita harus bersyukur melalui media online ketika kita bertatap muka dengan teman-teman kita masih bisa melihat wajah mereka dan kita bisa tahu apakah wajahnya semakin membulat atau wajahnya semakin meruncing karena menjadi kurus selama masa pandemi. Tapi saya rasa lebih banyak orang menjadi gemuk daripada kurus di masa pandemi ini, bukan? Karena sering duduk di rumah, makan, duduk, makan, tidur juga ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebagian firman Tuhan kita akan merenungkannya pada malam hari ini. Mari saat ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul lagi di persekutuan online pada sore hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami apa yang ingin Engkau katakan kepada kami pada malam hari ini. Katakanlah itu kepada Tuhan, karena kami juga sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, malam hari ini saya ingin berbagi satu tema, yaitu kita adalah keluarga Allah. Adapun ayat firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada sore hari ini, sore atau malam hari ini adalah 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 7 dan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 13 sana tercatat, sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Guys, pada waktu saya mempersiapkan renungan untuk malam hari ini, saya teringat pada satu kisah yang pada waktu saya mendengarkan kisah ini cukup menggetarkan hati saya. Kisah ini cukup menggugah hati saya. Satu kali ada di sebuah gereja, dalam sebuah rapat majelis hamba Tuhan dan juga gembala sidang, mereka semua membahas satu agenda, yaitu retret keluarga besar gereja. Mereka menyadari bahwa sudah lama sekali gereja ini tidak melakukan retret keluarga besar gereja tersebut. Mereka sudah rindu sama-sama bisa beribadah, sama-sama bisa memuji Tuhan, sama-sama bisa diisi oleh firman Tuhan dalam beberapa hari secara penuh. Akhirnya diputuskanlah bahwa gereja akan melakukan retret pada tahun itu. Setelah itu panitia mulai dibentuk, dipilihlah ketua panitia, dan juga semua panitia yang diperlukan, personel-personel yang diperlukan semuanya dipilih, dan
Tema retreat juga ditentukan, disetujui, dan juga bukan hanya itu, tempat retreat juga sudah ditentukan. Mereka retreat di sebuah tempat, di sebuah hotel yang tidak terlalu mewah, tidak terlalu mahal, tetapi menawarkan pemandangan yang indah. Dan hotel ini terletak di dekat pegunungan. Kalau Anda bangun pagi-pagi, Anda bisa melihat gunung yang mengitari, gunung yang kemudian bisa dilihat dengan sangat jelas ketika Anda keluar dari hotel. Guys, setelah semuanya selesai, hotel juga sudah di-booking, maka tibalah saatnya sekarang untuk publikasi. Tinggal sekarang saatnya untuk menyampaikan kepada jemaat bahwa gereja akan mengadakan retreat, dan jemaat tentu diharapkan berpartisipasi untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam retreat keluarga besar gereja tersebut. Ada yang menarik, teman-teman. Ketika pendaftaran akan berakhir, 1 minggu sebelum pendaftaran berakhir, ada seorang jemaat tua menghampiri meja pendaftaran. Jemaat tua itu berjalan dengan pelan, kakinya sudah mulai sakit, tidak bisa berjalan seperti layaknya orang muda. Ketika dia sampai pada meja pendaftaran, dengan suaranya yang lirih, dia berkata kepada panitia yang berada di meja pendaftaran itu, "Saya jemaat gereja ini. Saya ingin ikut retreat. Selama ini saya hidup sebatang kara. Saya ingin ikut retreat. Mungkin saya sedikit terobati di sana. Saya bisa kenal teman-teman yang baru. Tapi saya tidak punya uang. Saya ingin ikut retreat dengan gratis. Apakah saya diizinkan?" Guys, kalau kemudian kita menjadi panitia retreat, dan ada jemaah yang datang kepada kita berkata seperti itu, ingin ikut retreat tapi minta digratiskan, seperti apakah reaksi kita? Saya kira reaksi kita akan sama seperti reaksi dari panitia yang mendengarkan permintaan dari jemaat tua tadi. Mereka tentu tidak langsung mengiyakan, mereka mencoba berembuk, mereka berdiskusi. Guys, mereka cari tahu tentang ibu ini dan mereka kemudian mendapatkan, iya betul, ibu ini memang jemaat tetap gereja ini, tapi memang ibu ini sudah hidup sebatang kara, sudah begitu lama, dan dia sudah tua, dia tidak bisa bekerja, tentu dia tidak bisa punya uang yang banyak untuk ikut retreat. Panitia pun berembuk, panitia diskusi, apakah akan menggratiskan begitu saja. Tapi kemudian dari panitia memikirkan bahwa sebenarnya ibu ini tetap harus bayar. Tapi kemudian mereka menawarkan sebuah pilihan. Siapa yang kemudian mau ikut membayarkan biaya retret dari ibu tersebut. Guys, kemudian opsi ini kemudian disetujui dan kemudian mulai disebarkan. Memang tidak ke semua jemaat, disebarkan ke grup majelis, disebarkan juga ke grup pengurus, disebarkan ke orang-orang dekat, orang-orang yang kemudian berada di dalam kepengurusan, orang-orang yang kemudian aktif sebagai aktivis di gereja. Dan guys, setelah opsi tersebut ditawarkan, berita itu kemudian di-share, dan ada 2-3 orang jemaat yang kemudian mengatakan, oke, kami akan mensupport, kami akan membayarkan biaya retret dari ibu tersebut. Singkat cerita, ibu ini pun akhirnya berangkat bersama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan jemaat yang lain, dengan bus yang disewakan. Hari itu, hari tentukan mereka berangkat retret bersama-sama. Ketika saya mendengarkan kisah ini, ketika saya mendengarkan kesaksian ini, saya merasa bahwa indah sekali. Bahwa ada sesama anak Tuhan, sesama jemaat Tuhan, itu bisa saling memberkati satu dengan yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh 2-3 jemaat yang tadi, mereka membayarkan biaya retret dari jemaat yang tua tersebut. Guys, saya menduga
ketika kita bersama-sama berada di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin karena kita sekarang lebih banyak work from home, study from home, sleep from home, ya kalau sleep masih dari rumah ya, dan mungkin tidurnya dari jalan ya. Mungkin kita, karena kita sudah fokus, karena lebih banyak di rumah sendiri, mungkin pelan-pelan kita sekarang kita sudah lebih mengasihi diri sendiri. Pelan-pelan kita mulai menjadi semakin egois, lebih memikirkan diri sendiri. Tapi guys, malam hari ini Tuhan ingin bicara kepada kita bahwa sebenarnya ketika kita menjadi orang Kristen, sebetulnya kita adalah keluarga Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa dulu kita adalah orang-orang yang bukan di dalam Tuhan. Mungkin kita dulu adalah orang-orang yang kemudian diseret oleh hal-hal yang lain. Kita berada di luar Kristus. Tapi ketika kita percaya pada Kristus, kita adalah keluarga Allah. Jadi teman-teman sekalian, di saat pandemi ini, mungkin kita merasa bahwa kita sendirian, atau mungkin juga di tengah-tengah pandemi ini, seperti yang saya katakan, mungkin kita sudah mulai memikirkan diri kita sendiri. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Jika mungkin hari ini ada teman-teman yang merasa Anda berjalan sendirian, ingat, kita juga adalah keluarga Allah. Kita tidak sendirian, kita adalah sama-sama keluarga di dalam Tuhan. Anda punya keluarga Allah, dan tentunya PDGMI dan PRMI adalah keluarga yang juga Anda adalah bagian dalam keluarga Allah di dalam PDGMI dan PRMI. Dan sebagai sesama anggota keluarga Allah, Tuhan sebenarnya juga ingin kita saling memberkati sebagai satu anggota keluarga. Tuhan ingin kita saling menjadi berkat bagi sesama anggota keluarga yang lainnya. Itulah sebabnya di ayat 4 dan 7, di sana kita melihat bahwa sebetulnya ketika kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, kita menjadi keluarga Allah, Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia demi karunia, seorang demi yang lain. Seorang demi seorang memberikan karunia tertentu. Dan semua karunia itu digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi teman-teman, hari ini Tuhan mengingatkan kita pada persekutuan kita pada malam hari ini, bahwa sebetulnya kita adalah keluarga Allah, dan Tuhan ingin kita saling memberkati sebagai sesama anggota keluarga Allah. Jadi guys, malam hari ini mungkin Anda merasa sendirian, tapi hari ini Tuhan berkata enggak. Kamu punya anggota keluarga yang lain. Keluarga Allah ada, memiliki anggota keluarga Allah. Karena kamu sudah percaya dalam Kristus, kamu punya teman-teman sesama orang-orang yang percaya pada Kristus. Kita semua adalah satu keluarga dalam Allah. Dan sebagai anggota keluarga Allah, Tuhan ingin kita saling memberkati satu dengan yang lainnya. Teman-teman, saya ingin sebagai refleksi dari renungan kita pada malam hari ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, seberapa senangkah kamu, seberapa senangkah Anda menjadi anggota keluarga Allah? Anda perlu merenungkan apa sih senangnya jadi anggota keluarga Allah. Dan kedua, apa yang bisa kamu lakukan sebagai anggota keluarga Allah untuk memberkati sesama anggota keluarga Allah yang lain, khususnya dalam PDGMI dan PRMI. Atau teman-teman mungkin Anda bukan anggota PDGMI dan PRMI, tapi Anda menyaksikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Coba pikirkan apa yang bisa Anda lakukan sebagai anggota keluarga Allah untuk memberkati anggota keluarga Allah yang lainnya. Jadi guys, ingat kita adalah anggota keluarga Allah, dan Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi sesama anggota keluarga Allah. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa kami adalah anggota keluarga Allah. Kami tidak berjalan sendirian, kami punya teman-teman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan ajar kami ketika kami boleh berada di tengah-tengah anggota keluarga,
keluargamu, keluarga Allah. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama anggota keluarga Allah yang lain. Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan lewat kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, nyatakanlah itu kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau boleh memakai mereka menjadi berkat bagi sesama anggota keluarga Allah lainnya, khususnya dalam PDGMI dan PRMI. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mau katakan, biar manis Tuhan dengar, kita memuji nama Tuhan, kita mau menirukan nama Tuhan, biar Tuhan manis mendengar apa yang kita nyanyikan. Kita angkat lagu pujian kita, manis kau dengar. Sama-sama kita katakan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Karena kita merenungkan di sepanjang waktu kita kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka padamu. Ya, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari kita berdoa dengan doa yang diucapkan Tuhan kepada kita. Kemudian Bapa, terima kasih. Kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini akan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Persembahan kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.